Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kita selalu berkati pada pagi hari ini, men. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah selalu mau memperhatikan kita, peduli akan kita, karena Dia selalu mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita mengasihi Yesus Kristus. Karena Sang Kepala selalu mengasihi dan mengontrol tubuhnya sendiri. Bekerja untuk menggerakkan tubuh ini untuk siap melaksanakan tugas. Adalah tugas kesempurnaan. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang percaya sesuai dengan firman Tuhan, semua adalah sempurna. Haleluya. Karena setiap manusia yang tahu akan Tuhan itu akan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi harus sesuai dengan peraturan atau programnya Tuhan. Itulah sebabnya tidak bisa langsung melompat. Dan harus berjalan dari bawah terlebih dahulu, sehingga berjalan lebih naik dan lebih naik, sehingga ketujuh anak tangga tersebut harus dijalani sehingga sampai mendapatkan pemeteraian. Setelah dimeteraikan bahwa keselamatan setiap orang percaya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai kepada tujuan, sampai kepada tanah perjanjian. Karena tanpa ada pemeteraian, maka tidak seorang pun yang bisa sampai kepada tujuan. Bahkan di perjalanan pun sudah runtuh dan terjatuh. Sebagaimana ketika inspektur menyegel, memeteraikan gerbong atau kontainer tersebut, setelah dia menyegel bahwa barang-barang yang ada dalam kontainer tersebut sudah terjamin aman sampai ke tujuan. Hal yang sama kepada setiap orang percaya, mempelai wanita akhir zaman, sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah sebagai materai kita untuk menjamin keselamatan kita sampai pada hari penebusan, sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi sebelum memahami akan setiap langkah dari dasar pondasi yaitu iman sampai kasihkan saudara-saudara, maka jangan diharapkan bahwa mempelai wanita sampai kepada tujuan. Tetapi kalau Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah pilih sebelum dasar dunia ada, dan tidak bimbang dan tidak ragu, sebelum pun kita tahu ayat-ayatnya yang tertulis di kitab Petrus sampai iman, dari iman sampai kasih ke saudara, sebenarnya mempelai wanita sudah melakukannya. Itulah luar biasanya. Mempelai wanita sedang bekerja. Sebagaimana dulu seorang Ruth bekerja untuk supaya sampai ke ladangnya Boas, dan supaya dia menjadi miliknya Boas. Sebagaimana juga Esther untuk supaya dimiliki oleh Ishak. Nampak dari sifat dan karakternya sebelum dia bertemu dengan Ishak, tuannya. Haleluya. Hal yang sama juga sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dari sifat dan karakter kita sudah sebenarnya jelas terterai. Karena kita tahu bahwa kita hanya melihat firman Tuhan, bahwa kita jelas ada di sini. Dan siapa kita sebenarnya di dalam kitab ini. Jadi tanpa terlebih dahulu memahami semuanya itu, karena ajaran demi ajaran di akhir zaman ini
Tuhan mengutus seorang utusan, mediator atau seorang nabi bagi akhir zaman sesuai dengan Malaki 4 ayat 5 10 7 untuk membukakan materai-materai, untuk menjelaskan materai-materai dan ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala, ketujuh cawan. Haleluya. Karena semuanya itu dimateraikan sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Daniel, materaikan Daniel sampai pada akhir zaman. Tetapi setelah tiba saatnya akhir zaman, maka semuanya itu disingkapkan dan dibukakan bagi kita. Sehingga di tengah-tengah zaman inilah kita berlangsung untuk melakukannya, akan tugas tersebut. Haleluya. Jadi tidak bisa menyingkir, ya, menghindar daripada tugasnya Ruth. Tidak bisa menyingkir atau menghindari tugasnya akan Esther. Haleluya. Dan juga Rifka. Karena kita adalah sebagai perlambang kan Rifka dan juga Ruth di zaman ini. Haleluya. Tetapi di mana kita akan bekerja? Di posisi mana kita akan bekerja di zaman ini? Apa sebabnya kita harus melakukan tugas di waktu senja ini? Haleluya. Dan kita melihat bahwa di dalam kitab ada 5 tentang kedatangan Elia. Kalau tidak paham, ya, kalau tidak paham tentang kedatangan Elia dari pertama sampai kelima, maka kita tidak tahu bahwa kita hidup di zaman mana. Kita akan keliru. Haleluya. Karena ada 7 zaman gereja. Dari Efesus sampai Laodikia. Di zaman manakah kita sekarang sedang hidup? Orang-orang di zaman ini yang mengaku dirinya Kristen tidak paham akan hal tersebut. Sehingga mereka, ya, hanya biasa-biasa saja. Tidak memahami akan firman Tuhan pada zamannya. Kenapa? Karena tidak menerima, ya, tidak menerima akan firman pada zamannya tersebut. Kalau tidak menerima, apa mau dikerjakan? Contoh sebuah benih. Kalau tidak terima, apa yang mau ditanam? Dan apa yang mau dituai? Karena bagaimanapun juga tanpa menanam, ya, tanpa memiliki benih, tanpa menanam, maka kita tidak akan menuai hasil. Haleluya. Semua pekerjaan hal yang sama. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu atau satu pekerjaan, benar-benar kita sungguh-sungguh dan berusaha untuk meraih sampai ke titik akhirnya, ya, kita tidak akan mendapatkan. Tetapi kalau kita berusaha, maka kita akan mendapatkan. Jangan dicampur aduk antara kegelapan dan terang. Kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan yang benar-benar kita sungguh-sungguh kita kerjakan, kita teruskan. Haleluya. Tujuannya apa? Untuk supaya pekerjaan itu tidak sia-sia. Bukan hanya tentang, ya, materi. Haleluya. Kebutuhan secara material harus diperlengkapi segala sesuatunya untuk supaya bisa berjalan dan bekerja. Tidak bisa hanya pakai tangan saja mencangkul. Harus punya cangkul. Haleluya. Jadi apapun pekerjaan kita harus benar sungguh-sungguh. Dan, ya, jangan digoda oleh kemalasan. Berjuanglah terus untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi kita lihat pekerjaan itu kalau tidak, ya, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan saja.
Haleluya. Kalau hanya untuk merebut dunia ini, untuk supaya kita memiliki dunia ini, nggak perlu. Tetapi kalau kita benar-benar, ya, supaya kita memiliki kerajaan yang kekal, di sana kita harus sungguh-sungguh. Karena segala sesuatunya akan diajar, ya, cara kita bekerja di sehari-hari. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Haleluya. Baik. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini berlangsung bukan hanya kepada sebuah bangsa, tetapi seluruh bangsa. Baik secara bangsa Israel, ya, Yahudi, dan juga bangsa kafir. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Allah juga memilih bangsa kafir untuk sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Dan kita bisa membandingkan siapakah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan adalah Israel. Dan kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Haleluya. Kalau kita mempelai wanita Kristus, berarti kita harus mengingat siapakah istrinya Yusuf. Ketika Yusuf ada di Mesir, bukankah Yusuf tidak Israel? Yusuf adalah Israel. Haleluya. Dia adalah biji mata Tuhan. Dia adalah pilihan Tuhan. Dan Yusuf adalah perlambang Yesus Kristus. Dia harus menjalani penderitaan dan segala sesuatu yang dia alami. Ya, semua itu harus dia alami. Dia harus menderita terlebih dahulu. Dia terlebih dahulu dijual dan dimasukkan keluar ke sebuah sumur yang kosong yang sangat dalam. Haleluya. Setelah itu berlangsung, setelah itu berakhir, maka dia akan mendapatkan sebuah, ya, atau seorang perempuan dari bangsa kafir, penyembah berhala. Haleluya. Yesus harus menderita terlebih dahulu untuk mendapatkan mempelai wanita, yaitu kita dari bangsa kafir. Semua harus melalui proses. Bagaimana dengan kita di akhir zaman? Haleluya. Glory. Betapa manisnya semua perlambang-perlambang yang ada dalam kitab ini. Silakan duduk. Apa tujuannya ini? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ini berbicara tentang antara gelap dan terang, antara dunia kepada surgawi. Dan kita melihat perjalanan dari awal sampai akhir. Artinya akhir zaman ini.
Bisakah berlangsungnya, ya? Bisakah berlangsungnya terjadi zaman ini? Kalau terlebih dahulu ada di zaman dulu. Semua melalui proses. Haleluya. Dan bahkan juga harus melalui sakit bersalin. Harus melalui sakit bersalin. Haleluya. Bukankah kita tidak tahu bahwa perang dunia pertama, perang dunia kedua berlangsung? Apakah ada tempat persembunyian pada waktu tersebut? Tidak ada. Hanya bukan di satu bangsa, tetapi di seluruh dunia berlangsung perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Orang menjerit di mana-mana, menangis di mana-mana, mati di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana. Pekerjaan siapa itu? Apakah Tuhan membiarkan? Tuhan membiarkan semuanya itu berlangsung. Haleluya. Tuhan membiarkan semuanya itu berlangsung untuk supaya ya terjadi pembentukan. Apakah pembentukan itu? Supaya terjadi pembentukan konstitusi, perundang-undangan, peraturan pemerintah. Tetapi sekalipun kita terbentuk dan berlangsung di kitab, ya, sesuai dengan kitabnya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Apakah undang-undang itu bisa membuat seorang manusia masuk surga? Tidak ada jalannya. Berarti apa yang perlu kita lakukan? 1 Petrus 2 ini ayat 9. Bersaksilah, beritakan kebenaran, jadilah contoh dan teladan. Lakukan firman Tuhan. Supaya kamu menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya. Haleluya. Supaya benar-benar beranjak daripada kegelapan kepada terang. Supaya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Dan kita mecek dulu di zaman ini. Di antara negara, ya, yang berdiri, negara pada zaman ini adalah ratusan negara. Kita cek dulu. Bagaimana anak sekolah di zaman ini? Bagaimanapun kekuatannya, keintelektual, kepintarannya, ya, tidak akan bisa menolong dia untuk masuk surga. Hanya ada satu yang bisa menolong manusia untuk masuk surga, yaitu melakukan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Artinya mau mendengar, mau menerima, dan mau bertindak. Haleluya. Kalau ada seorang dosen, kalau ada seorang guru, ya, baik di SMP, SMK, SMA, dan di perkuliahan, apa yang mereka ajarkan? Tidak ada yang lain selain hal-hal, ya, yang istimewa untuk dikerjakan di dunia ini. Haleluya. Apakah diajar sistem keagamaan? Ada. Itu ada. Tetapi harus dilihat, ya, zaman apakah yang sedang mereka hidupi zaman ini. Kalau gagal untuk melihat itu, maka semua ajaran yang mereka ajarkan adalah fatal salah. Kita melihat di sejarah di zaman dulu, di mana Kristus sudah tampil untuk menyembuhkan orang sakit,
dan melakukan ketiga tarikan tersebut, mengadakan tanda-tanda heran, mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengetahui isi hati orang, membaca isi hati orang, dan bahkan memberitakan firman. Orang-orang gagal melihat Kristus. Siapakah dirinya sendiri pada zaman itu? Ahli-ahli Taurat gagal untuk melihat siapakah Kristus. Haleluya. Guru besar yang sudah terkenal, Nikodemus namanya, gagal untuk melihat Kristus, siapa dia. Bahkan mau jalan ke surga pun, ya, untuk supaya dia masuk surga atau untuk dia supaya melihat surga pun tidak tahu. Haleluya. Kenapa gagal? Karena dia tidak mau mengikuti jalan tersebut. Jalan siapa? Adalah jalan Kristus. Tidak mau mengikuti Kristus dan menerima ajarannya dengan patuh. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Orang tidak perlu lagi akan mengetahui akan kebenaran firman Tuhan zaman ini. Yang dia butuhkan adalah pekerjaan sehari-hari untuk supaya mata pencaharian melimpah-limpah. Dia tidak tahu bahwa semuanya ikut akan lenyap. Haleluya. Tetapi Tuhan ajarkan, ya, sebagai contoh di sini, bahwa setiap hakmu sendiri, hak kesulunganmu sendiri, jangan pernah dijual. Sebagaimana antara Yakub dan Esau. Haleluya. Hak kesulungan jangan diserahkan, jangan dikasih kepada orang lain. Berusahalah, ya, berjuanglah, jadilah sebagai laskar-laskar Kristus, prajurit Kristus. Haleluya. Mau mati, mau hidup, tetap berjuang. Tetapi tegakkan kebenaran. Harus ditegakkan kebenaran. Haleluya. Jadi kita melihat betapa seolah-olah betapa terangnya dunia ini sekarang, saat ini. Betapa indahnya dunia ini pada saat ini. Haleluya. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Jadi, seperti yang sampaikan tadi, bahwa kedatangan Elia adalah sebanyak 5 kali. Kita buka dulu. Ya, bahwa supaya kita benar-benar tahu apakah kita generasi, ya, generasi yang terpilih di zaman ini atau tidak. Siapakah generasi-generasi yang terpilih di zaman ini untuk melakukan firman Tuhan pada zaman ini? Kita lihat dulu 1 Raja-Raja 17. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tolong dibacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Lihat, kita lihat ini. Inilah Elia dari Tisbe sebagai utusan Allah pada zaman ini, pada zaman itu.
Inilah Elia yang pertama. Roh Allah datang kepada Elia ya untuk supaya melakukan sebuah tugas pada zaman tersebut. Kalau kita sudah melihat Elia ini, berarti langsung kita melihat siapakah Ahab yang sesungguhnya. Haleluya. Kalau kita melihat zaman ini, siapakah Elia di zaman ini dan siapakah Ahab di zaman ini? Dan siapakah Isabel di zaman ini? Haleluya. Apa yang dilakukan Elia pada zaman dulu? Inilah kedatangan Elia yang pertama. Elia dari Tisbe. Ya. Saya bacakan ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Dan Elia untuk melakukan programnya Allah pada zaman itu. Dan siapakah pada zaman itu orang-orang yang terpilih? Seperti zaman ini generasi yang terpilih. Haleluya. Dan Tuhan tampilkan utusan pada zaman tersebut untuk melawan, ya, untuk melawan kegelapan orang-orang penyembah berhala pada zaman itu yang menentang firman Tuhan pada zaman itu, yang dibawakan yang disampaikan oleh Elia. Haleluya. Bukankah Elia pada zaman itu sanggup untuk menurunkan api dari langit? Haleluya. Apakah mereka heran atau tercengang-cengang melihat mujizat yang berlangsung pada zaman itu? Haleluya. Kita baca dulu di Dua Raja-Raja 2. Dua Raja-Raja 2. Dua Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 5. Dua Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15, sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kukatakan, kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedangkan mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaian dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulnya lah ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Inilah kedatangan Elia yang kedua. Haleluya. Roh Elia hinggap kepada Elisa. Artinya bukan rohnya secara langsung, tetapi itu adalah roh Tuhan. Haleluya. Bukan roh Elia yang berlangsung sampai pada akhir zaman ini. Tetapi roh itu adalah roh Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Elia pada zaman dulu untuk melawan penyembah berhala, Allah-Allah kecil yang mereka sembah, yang mereka percayai. Haleluya. Dan kita melihat berlangsungnya kuasa Tuhan ketika Israel berada di Mesir. Bagaimana cara Musa untuk bekerja sesuai dengan programnya Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya generasi penerus pada zaman dulu dan sampai zaman ini. Dan Tuhan bekerja melalui seorang utusan untuk membawakan mereka daripada kegelapan. Kalau mereka sudah keluar dari kegelapan, datang kepada terang, bagaimanapun juga mereka tidak akan berada di dalam kegelapan. Karena mereka sudah berpindah dari gelap ke dalam terang. Bukankah bangsa Israel berlangsung seperti itu di zaman dulu ketika mereka berada di Mesir? Mereka berada di tanah Gosen. Ketika Tuhan mendatangkan kegelapan di tanah Mesir, apakah bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Gosen, mereka juga gelap di sana? Tidak ada. Hanya di tanah Gosenlah ada terang menerang. Semua tanah Mesir dilanda oleh kegelapan. Tetapi karena bangsa Israel berada di tanah Gosen, mereka mendapatkan terang menerang. Hanya di satu titik tersebut itu mendapatkan terang. Haleluya. Itulah kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memindahkan orang-orangnya dari sistem kegelapan buatan manusia, pekerjaan si setan tersebut. Haleluya. Bukankah Elia mengatakan supaya hujan tidak turun, kecuali kukatakan dialah seorang utusan di zaman itu. Sehingga terjadilah kelaparan melanda dunia.
Tidak datang hujan kecuali kalau dikatakan oleh Elia. Dan kita melihat berlangsungnya sampai zaman ini. Siapakah Elia ini sesungguhnya? Apakah orang mengerti dan tahu siapakah Elia ini sesungguhnya? Apa yang dibawakan, pesan apa yang dia sampaikan? Apakah perlu mendengarkan dia atau tidak? Kalau tidak mendengarkan, apa yang berlangsung di zamannya Elia? Kelaparan melanda dunia. Haleluya. Karena hujan tidak turun-turun kecuali kalau dikatakan Elia. Haleluya. Dan juga di zamannya Elisa. Apa yang berlangsung di zamannya Elisa? Semua tertulis dalam kitab ini. Kalau hanya sekedar mengatakan saja dan membaca dan tidak mengerti dan tidak tahu apa arti semuanya itu, haleluya, maka tidak ada dampaknya bagi seseorang yang sedang hanya membaca saja. Inilah kedatangan Elia yang kedua. Ya. Kita sudah membaca 2 Raja-Raja 9 ayat 15 tadi. Dan yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Dan di Lukas 1 16-17 dan Maleakhi 3:1. Coba kita baca dulu. Pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Maleakhi 3:1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dan juga Lukas 1 16-17. Haleluya. Inilah kedatangan Elia yang ketiga. Coba dibaca dulu. Lukas 1 16-17. Demikian firman Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amen, haleluya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kita lihat ini. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita lihat ini. Bagaimana tentang perjalanan Yohanes Pembaptis di zamannya dulu? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangannya yang pertama. Bukankah Yohanes memperingatkan bagian dari bangsa-bangsa Israel? Memperingatkan semuanya, dan juga orang Farisi dan Saduki dan semuanya pada zamannya. Sehingga dia pun membaptis orang-orang pada zaman itu, orang-orang Yahudi. Haleluya. Bahkan dia pun berkata, hai orang-orang keturunan orang beludak. Haleluya.
Sedangkan murid-murid Yesus Kristus pun tidak mengerti dan tidak tahu siapakah Elia yang sesungguhnya, sehingga dia pun bertanya, apakah Elia akan datang? Apakah Elia sudah datang? Haleluya. Yesus Kristus menjawab, sesungguhnya Elia sudah datang. Dia sudah mengucapkan hal-hal yang sudah berlangsung pada zaman itu. Kristus sudah mengucapkannya, mengatakannya, menjelaskannya kepada murid-muridnya. Tetapi kita lihat, siapakah Herodes dan Herodias pada zaman Yesus? Siapakah Herodias dan Herodes pada zaman ini? Siapakah Ahab dan Isabel di zaman dulu dan di zaman ini? Jangan ditanya sama kita. Sudah paham kita siapakah Ahab dan Isabel? Siapakah Herodes dan Herodias di zaman ini? Haleluya. Sebenarnya kita nggak perlu ditanya. Cuma kita hanya menerangkan. Kalau orang-orang di zaman ini yang sudah menerima pesan, maka dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebenarnya sudah ahli. Ya, ibarat hukum atau undang-undang sudah ahli, sudah tahu semuanya. Kalau tidak tahu, ya berarti tidak dikerjakan. Tetapi karena sudah tahu, itulah sebabnya kita harus kerjakan zaman ini. Dan kita sudah mengerjakan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita zaman ini untuk supaya sanggup melakukannya semuanya. Pesan firman Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Bukankah Israel sudah kembali ke tanah airnya sendiri di zaman ini? Haleluya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Jadi kalau tidak ada pesan, kalau tidak ada pesan, maka seseorang tidak akan bisa mengerjakan sesuatu untuk dia kerjakan kalau tidak ada pesan. Tetapi kalau sudah disampaikan pesan, padahal dia tidak mau menerima pesan dan menolaknya, maka murka Allah, akan diterima pada hari yang akan mendatang. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Haleluya. Murka Allah berlangsung di Mesir. Murka Allah berlangsung di zamannya Elia. Hambanya Allah seorang Musa, memberitakan kebenaran pada zaman itu. Tetapi kegelapan menolak. Sehingga terjadilah murka Allah di sana. Haleluya. Jadi kita lihat
kembali lagi kepada Ismail, kembali lagi kepada penyembah-penyembah berhala, ya. Seperti yang saya katakan tadi, siapakah sebenarnya Herodias, siapakah sebenarnya mereka? Hanya roh-roh setan yang datang kepada mereka untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu bahwa siapa sebenarnya membuat skenario untuk supaya berlangsung perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya. Tidak lain adalah setan. Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu berlangsung. Haleluya. Setan pergi ke setiap bangsa. Ya. Untuk memprovokasi. Untuk supaya berperang antara bangsa dan bangsa. Negara dan negara, antar negara dan negara. Terjadilah perang dunia pertama, kedua. Apakah Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Semuanya itu adalah untuk supaya genap firman Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan membiarkan itu terjadi semuanya? Haleluya. Karena Tuhan memakai instrumennya, ya. Dia Tuhan memakai alat atau instrumennya, setan bekerja untuk melakukan semuanya itu. Loh, Tuhan memakai, kita melihat ke belakang. Di kitab Raja-Raja dan juga di kitab Ayub. Apa yang dikatakan setan kepada iblis kepada Tuhan? Asal jangan kau ambil nyawanya. Bukankah itu alat instrumennya Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan? Haleluya. Jadi setan pergi ke bangsa-bangsa memprovokasi, ya, untuk supaya bangsa ini melawan bangsa yang lain. Bangsa yang lain juga melawan bangsa yang lain. Untuk supaya membuat gaduh, perselisihan, ya, kebencian, iri dan tawar dan sebagainya, sehingga terjadilah perang. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan di zaman ini? Itulah sebabnya Tuhan memberikan sebuah pesan untuk supaya kita benar-benar berada di dalam terang sebagaimana Israel di tanah Gosen adalah mendapatkan terang pada zaman itu, tidak dilanda oleh kegelapan sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa seseorang berjalan di pada malam hari tanpa ada lampu atau tanpa ada terang alat penerang, ya, di tangannya untuk supaya bisa berjalan. Meraba-raba seperti ini. Mana di jalan ini? Gak jelas. Namanya gelap. Kalau ada terang, langsung berjalan. Oh, ini ada batu, ini ada lubang-lubang dan lain sebagainya. Lancarlah berjalan. Kalau tidak ada lampu mobil, bagaimana mungkin bisa berjalan begitu cepat? Orang yang menyetir pun akan takut, ya, terbalik atau masuk jurang dan lain sebagainya. Dari mana terang ini? Dari Tuhan. Dari mana kegelapan? Dari setan.
Siapa yang suka masuk siapa yang suka masuk ke dalam kegelapan? Kalau ditanya satu persatu, nggak ada seorang pun yang mau masuk ke situ. Siapa yang mau masuk kepada penghakiman? Kalau ditanya secara individu, nggak ada maupun, ya. Aku nggak mau. Pasti demikian berkata setiap masing-masing. Haleluya. Tetapi yang membuat orang-orang masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam penghakiman, masuk ke dalam kegelapan adalah sifat dan sistemnya. Perbuatannya yang keji di mata Tuhan. Haleluya. Perbuatan penyembah berhala di zaman dulu. Haleluya. Bukankah Tuhan membuka, ya, mulut tanah untuk supaya menelan penyembah Baal di zamannya Elia? Haleluya. Bukankah juga api yang turun dari langit untuk menghanguskan prajurit yang 50 orang yang diperintahkan oleh Raja Yehuda? Sudah kita bahas minggu kemarin. Haleluya. Di mana Ahab menyatu dengan Raja Yehuda. Ya. Dan mengumpulkan 400 orang, ya, nabi-nabi. Padahal ada seorang nabi yang baik, yang jujur di mata Tuhan di sana, yaitu Mika. Haleluya. Kita lihat apa yang sedang mereka lakukan di zaman ini. Adalah kekejian di mata Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat Yohanes Pembaptis ini, ya, sebagai pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dan yang keempat kita lihat, siapakah yang keempat sebenarnya? Adalah Maleakhi 4 ayat 5. Coba dibaca. Maleakhi 4 ayat 5. Biar aku baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa dikatakan menjelang? Ya, Elia. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tidak ada lagi pengampunan kalau sudah berbicara murka Tuhan. Kalau Tuhan sudah murka, tidak ada lagi alasan yang lain. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Untuk melakukan, ya, untuk bertindak segera akan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh manusia di zaman ini. Haleluya. Jadi inilah, ya, kedatangan Elia yang keempat. Untuk supaya mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Mempelai wanita yang sedang memiliki Roh Kudus.
Haleluya. Dan kita melihat bagaimana dengan gadis-gadis bijaksana yang memiliki minyak. Roh Kudus tampil pada zaman ini. Roh Kudus tampil untuk mengajar kita melalui seorang hambanya. Kalau tanpa Roh Kudus, ya, tanpa minyak, maka pelita kita tidak akan menyala. Haleluya. Maka kita tidak akan tahu bersikap untuk melakukan firman Tuhan. Maka kita tidak akan mengerti materai, ketujuh sangkakala, ketujuh caw, ketujuh zaman gereja. Maka kita tidak akan mengerti dan tidak akan menghindar daripada sistem kegelapan yang berasal daripada si setan. Haleluya. Tetapi orang-orang di zaman ini tidak mengerti siapakah Elia ini. Tidak mengerti. Kalau mengerti, mereka akan menghindari hal-hal yang najis di mata Tuhan. Masalah hal kecil tidak bebas, tidak bisa dilakukan, ya. Tidak bisa ditinggalkan masalah hal-hal kecil. Cara berpakaian aja pun tidak bisa ditinggalkan, apalagi hal-hal yang besar. Hal-hal dunia aja belum dipahami, apalagi masalah hal-hal surgawi. Haleluya. Antara terrestrial dan celestial manusia tidak pahami. Kalau di luar, ya, kalau di luar penerima pesan di zaman ini. Tetapi kalau mempelai wanita yang sudah ditentukan dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, yang sudah menerima pesan di zaman ini pasti paham antara terrestrial kepada celestial. Haleluya. Dari tubuh jasmani secara fisik ini kepada tubuh teofani. Maka orang-orang katakan semua itu dongeng. Kan kalau sudah mati mana kita tahu kita kemana pun, mau dilemparkan pun, mau dicapakkan pun ke laut kemana, nggak tahu kita ini. Berarti asal pergi ke gereja. Iya memang benar. Karena itu adalah tradisi. Sudah menjadi tradisi. Bukan mencari Tuhan. Haleluya. Kita lihat kedatangan Elia yang terakhir. Kelima. Yaitu Elia dan juga Musa. Haleluya. Elia dan Musa. Kita baca di Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung serta bergabung 1260 hari lamanya. Kalau dikatakan 1260 hari lamanya berarti itu adalah 3,5 tahun. Bisa dilihat kelenden. 3,5 tahun. Haleluya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Keluarlah api dari mulut mereka. Siapa yang bisa sanggup melakukan itu tadi yang sudah kita baca? Siapa tadi yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya? Artinya bukan berlangsung api keluar daripada mulutnya,
Tetapi ketika Elia mengucapkan turunlah api dengan ucapan yang keluar daripada mulutnya, maka api itu turun. Itu yang dimaksudkan. Bukan berarti langsung api keluar daripada mulutnya. Tetapi karena dia mengucapkan api itu turun dari langit, maka api itu turun menghanguskan penyembah-penyembah berhala tersebut. Kita lihat. Haleluya. Hal yang sama juga seperti yang kita bacakan tadi. Apa yang dilakukan oleh Musa juga ketika dia berada di tanah Mesir. Hanya dia memegang sebuah tongkat. Dia hanya tinggal berbicara. Haleluya. Kita lihat ini. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api daripada mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara hidup. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Ya, selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Kita lihat ini. Siapakah Musa, siapakah Elia yang tidak menurunkan hujan dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya? Kapan saja yang mereka mau. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, di zaman kita ini, terimalah dan kita lakukanlah firman Tuhan pada zaman. Haleluya. Jadi inilah, ya, kedatangan Elia yang kelima kali. Dan itulah kesudahan dunia. Cara berlangsung untuk menghakimi manusia yang ada di muka bumi, yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Tetapi sebagai generasi penerus yang mau bertekun dan setia terhadap firman Tuhan pada zaman ini, haleluya, maka Tuhan akan memberikan hadiah, memberikan jubah yang indah, ya, memberikan warisan Yerusalem yang baru, yang kekal. Itulah sebabnya ada dua pilihan. Apakah dunia yang akan runtuh ini atau dunia yang baru yang akan datang nanti? Ada dua pilihan. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa kita adalah pewaris Kristus. Bersiap-siaplah, ya, untuk menantikan kedatangan yang kedua. Sebab inilah kejaman kita hanya tinggal menantikan kedatangan Elia yang kelima. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita akan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Glory. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan sehari-hari, dan kita yakinkan bahwa setiap kehidupan kita dan setiap pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Glory. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan untuk supaya Roh-Nya bekerja untuk mengajari kita setiap saat. Mari kita angkat pujian menutup ibadah kita.